Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan, syahri siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa itqim minan nar. Thumma salatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidi waladi Adnan wa ala alihi ahli sidqi wal irfan wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Para pemirsa TV Safinah yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, syukur tidak putus-putusnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kajian Ramadan pada hari ini. Semoga kajian ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya yang menyampaikannya. Para pemirsa TV Safinah yang dirahmati Allah, di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa Ramadan, ada satu hadis yang sudah sangat populer, yang paling banyak dikomentari oleh para ulama hadis. Hadis itu berbunyi, kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal dari anak manusia itu untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini memberikan takhsis, memberikan kekhususan tentang amal anak manusia, bahwa khusus tentang puasa ini adalah semata-mata untuk Allah, dan Allah yang akan membalas pahalanya. Pertanyaan besar muncul barangkali, mengapa hanya puasa yang disebut untuk Allah? Dan mengapa puasa disebut Allah yang akan membalasnya, sementara ibadah-ibadah yang lain tidak seperti itu? Disinilah kemudian muncul beberapa penjelasan tentang hadis tersebut. Berbeda-beda tentunya pandangan para ulama tentang makna hadis itu, tetapi yang pasti bahwa semuanya bermuara kepada kesimpulan bahwa puasa adalah sebuah ibadah yang istimewa.
Pertama, ada yang berpendapat bahwa hadis tadi disampaikan oleh Rasulullah tentang kekhususan puasa karena anna sauma la yaqa'u fihi riya. Ini satu pendapat mengatakan seperti itu. Karena puasa itu tidak akan terjatuh di dalam perbuatan riya. Para pemirsa, kita semua tahu bahwa perbuatan riya seperti disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar, yakni ar-riya. Sementara arti riya itu sendiri adalah beribadah bukan karena Allah, tapi karena dilihat oleh orang, dari kata-kata ro'a. Ibadat yang tidak murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ketika dia memulai ibadah, katakanlah sholat, dia berniat untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, qurbatan ilallah. Tetapi dalam perjalanannya kadang-kadang niat yang murni itu bisa tercampur dengan perbuatan riya. Kecuali puasa. Apa yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain? Syed Husain Toba-Tobai dalam Tafsir Mizan, dalam Bahthur Ruwa'i, menjelaskan karena puasa itu menahan, sementara selain puasa itu melakukan. Jadi puasa itu menahan suatu pekerjaan, sementara ibadah-ibadah yang lain itu melakukan pekerjaan. Karena menahan, maka dia akan terhindar dari perbuatan riya. Sementara ibadah-ibadah yang lain, karena dia kerjakan, maka tidak mustahil ketika mengerjakan itu tercampur di dalamnya perbuatan riya. Bahkan secara ekstrim, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa jami'ul ibadat tadharu bi fi'liha wa qalla an yaslima ma yadharu min syaubin bi khilafis shaum. Semua ibadat itu tampak ketika dilakukannya, ya. Ketika orang melakukan ibadah puasa, ibadah salat katakanlah, atau zakat atau haji, maka semua ibadah itu nampak, kelihatan, ya. Maka karena kelihatan itu sedikit sekali qalla ayaslima, ya, sedikit sekali yang selamat dari bercampurnya perbuatan itu dengan riya, ya. Seperti saya katakan tadi, semua ibadah yang kita lakukan semua diniatkan untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi tadi ketika kita melakukannya dan kita berkumpul bersama orang-orang banyak, bisa saja tiba-tiba muncul sifat riya itu, dan inilah yang mengotori perbuatan ibadah kita. Bi khilafis shaum, kecuali puasa. Karena puasa dia tidak dilihat oleh orang. Ya. Dia merupakan amal batin seseorang. Dia merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bisa saja seseorang membeli roti katakanlah
kemudian membawanya ke tempat sepi dan dia memakannya, dan tidak seorang pun mengetahui tentang itu, ya. Sehingga boleh jadi keluarganya di rumah menganggap dia tetap puasa, tetapi itu tidak dilakukan oleh orang yang ikhlas dalam puasa, karena dia sadar betul dimanapun dia berada, kalau orang tidak tahu, maka Rabban Nas, Tuhan dari manusia itu mengetahuinya dan melihatnya. Itu sirrus saum, rahasia dari puasa. Dalam kondisi seperti ini, maka insya Allah orang tidak akan tidak akan terjebak, tidak akan jatuh pada perbuatan riya. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fis siyami riya." Di dalam ibadah puasa itu tidak ada riya. Dalam hadis yang hampir sama dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu la riya'a fi." Puasa itu tidak ada riya di dalamnya. Ini yang pertama. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala, karena hadis tadi adalah hadis qudsi, yang berfirman adalah Allah. Mengapa Allah mengatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku, ya. Karena benar-benar dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan minumnya semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pula ulama yang mengatakan bahwa kata-kata wa ana ajzi bih, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya, maknanya adalah ana anfaridu bi'ilmi miqdari thawabih wa tad'ifi hasanatih. Aku sendiri yang paling tahu, ya, kadar pahalanya dan kelipatan dari kebaikan-kebaikannya. Semua perbuatan hamba atau manusia, seorang muslim yang melakukan ibadah itu telah disebutkan oleh Allah kadar pahalanya, ya, serta kelipatan-kelipatannya. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan kullu amal ibni Adam yudha'af, bahwa perbuatan dari seorang anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hasanatu asyru amthaliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin, bahwa kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat, sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Puasa tidak pernah disebutkan berapa kelipatannya, karena puasa hanya Allah saja yang akan membalasnya. Katakanlah ketika kita membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, di pangkal surah ada kata alif lam mim, maka setiap huruf dari alif lam mim itu adalah hasanah, kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, ya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa setiap amal itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, kita telah mendapatkan 30 kebaikan, karena 3 huruf yang kita baca, setiap huruf mendapatkan 1 kebaikan. Ada pula
suatu amal yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Seperti dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang berinfak fi sabilillah, maka sama baginya dengan menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh batang sebuah pohon yang mempunyai 7 ranting, dan setiap ranting menghasilkan 100 buah atau tumbuh 100 buah, sehingga 7 kali 100 menjadi 700. Sementara puasa tidak ada batasnya. Orang yang berpuasa oleh para ulama disebutkan mendapatkan pahala sama dengan orang yang sabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang yang sabar itu tanpa batasan, bighairi hisab. Ya. Salman Al-Farisi dalam sebuah hadis sahihnya pernah mengatakan, syahrul Ramadan huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bulan sabar, sehingga pahala puasa Ramadan itu disamakan dengan orang yang bersabar. Ibnu Rajab mengatakan sabar itu ada salah satu anwa, ada 3 macam. Pertama, as-sabr fi ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, as-sabr fi tarkil maharim. Kemudian yang ketiga, as-sabr fi aqdaril mulimmah. Yang pertama adalah sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan hal yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir-takdir ketentuan Allah yang menyakitkan. Dan puasa itu memenuhi kriteria orang yang sabar. Karena orang yang sabar tetap taat beribadah, dia mentaati aturan-aturan puasa dengan sebaik-baiknya. Bayangkan, 1 detik saja sebelum masuk waktu buka, maka dia tidak akan berbuka. Ini menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan hal yang haram. Jangankan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal yang dianjurkan oleh Allah dalam puasa ini pun orang yang sabar mampu melakukannya. Apalagi meninggalkan yang haram. Kemudian sabar dalam ketentuan-ketentuan Allah, takdir Allah yang menyakitkan. Ya. Sabar karena lapar dan haus. Ya. Sabar di dalam menahan nafsu syahwatnya. Sabar dalam situasi-situasi yang sulit, yang itu semua adalah ketentuan Allah. Katakanlah sekarang ini kita sedang berada pada pandemi COVID-19. Di situ seorang muslim juga sabar, tetap dia melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sabar mentaati aturan-aturan yang bisa menghindarkan dirinya dari pandemi tersebut. Semua itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Oleh sebab itu, orang yang puasa memenuhi kriteria orang-orang yang sabar ini, dan dia akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, para pemirsa Safinah yang dimuliakan Allah,
Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kullul amal kaffarah illa saum fa innahu li wa ana azibih. Bahwa setiap amal seseorang itu ada tebusannya kecuali puasa, karena puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini dikomentari oleh Sufyan bin Uyainah dengan indah. Dia mengatakan idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, yuhasibullahu azza wa jalla abdahu. Allah Subhanahu wa taala menghisab hambanya. Wa yuaddi ma alaihi minal madzalim. Dan kemudian akan disampaikan kepadanya tentang hal-hal yang telah dilakukannya dari bentuk-bentuk kezaliman. Dari semua amalnya. Maka ketika ternyata ada kezaliman-kezaliman yang dilakukannya, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengambil pahala dari orang tersebut dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan ketika semua pahalanya habis, la yabqa illa saum, hanya tinggal puasa saja, fayatahammalullahu ma baqiya alaihi minal madzalim, maka Allah yang akan menanggung semua dosa-dosa kezaliman itu. Wa yudkhilu bisaumi al jannah, dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah kewajiban puasa, karena insya Allah di akhirat nanti ketika semua amal kita dihisab dan diambil kisos oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berpuasa dengan pahala puasanya akan terhindar dari itu. Meskipun semua pahala amal-amal ibadah yang lain telah diambil untuk menutupi kezalimannya terhadap orang lain, puasa tidak akan diambil oleh Allah. Bahkan puasa itulah yang menjadi sebab dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Safinah yang dimuliakan Allah, tentunya masih banyak lagi pendapat ulama. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut ada 10 pendapat ulama tentang komentar tentang hadis itu. Tapi boleh jadi barangkali dengan 3 hal ini saja telah memberikan gambaran kepada kita mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut as-saumu li wa ana azibih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.